Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih gacor. Iya, lepaskan tangan. Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast Edukasi Mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Sumbar. Perkenalkan, nama saya Ratu Jana sebagai host dan kita pada hari ini kedatangan para narasumber yang sungguh-sungguh hebat. Mari kita memperkenalkan satu persatu narasumber kita yang datang pada sore hari ini. Dimulai dari Abang Tunggu dulu. Baik, semuanya selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya narasumber bersama Universitas Israel dengan 54 Jadi saya sebagai pemateri dua. Selamat sore semuanya. Nama saya Marisoli. Saya sebagai narasumber. Baiklah, perkenalkan nama saya Faisal Jumaida. Saya sebagai materi ketiga. Oke, itu adalah nama-nama dari narasumber hebat kita yang datang pada sore hari ini. Jadi pada podcast kita sore ini kita akan membahas tentang pengertian karakteristik perkembangan siswa di sekolah dasar. Oke, narasumber yang pertama yang kita wawancara itu yaitu Kak Maria. Oke, sebelum kita memasuki pertanyaan yang mendalam, kita akan bertanya pada pertanyaan dasar yang itu saja dulu. Oke, Kak Maria. Sebenarnya menurut Kak Maria ini, apa yang dimaksud dengan karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar? Karakteristik perkembangan siswa SD adalah ciri-ciri atau tahapan perkembangan anak usia 6 sampai 12 tahun yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan bahasa. Oke, itu maksudnya seperti apa, Kak? Maksudnya pada masa ini akan mengalami perkembangan yang sangat penting karena menjadi dasar pendidikan pribadi dan kemampuan belajar setiap anak. Oke, dengan cara melihat kognitif siswa ini, jadi kita bisa mengukur kemampuan setiap siswa seperti itu ya, Kak? Oke, berarti setiap anak ini memiliki perkembangan yang berbeda atau tidak menurut Kak Maria? Ada apa? Oh, itu seperti apa? Perbedaan itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, pengalaman hidup dan juga ekonomi. Ini masing-masing setiap anak. Oke, berarti faktor-faktor yang Kakak sebut tadi itu juga mempengaruhi ya perkembangan setiap anak. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Kak? Boleh? Oke. Selanjutnya kita akan lanjut kepada narasumber yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang perkembangan fisik siswa sekolah dasar kepada Abang Supriyono. Bagaimana nih perkembangan karakteristik pada siswa sekolah dasar? Menurut saya sih perkembangannya yang paling pertama fisik kan bisa dilihat dari tubuh ya. Dari perkembangan fisik itu ya dari penglihatan pertama. Kedua turunnya saya kepala, kedua mungkin berat badannya itu yang fisik. Jadi perkembangan fisik siswa SD itu terlihat dari perkembangan tinggi dan berat badannya. Bisa juga dari perkembangan motorik kasar dan halus serta meningkatkan energi dan aktivitas anak. Nah, jadi perkembangan itu dari fisiknya itu banyak. Aktivitasnya bisa tidak sejarah, belajar, apa yang bermain dengan teman itu dan semuanya. Oke, tadi Bang Agus juga menyinggung tentang perkembangan motorik halus sama motorik kasar. Itu contohnya seperti apa, Bang Agus? Kalau menurut Bang Agus? Kalau untuk arti dari motorik Indonesia kurang paham. Arti dari motorik. Tapi menurut saya pengalaman motorik atau kasar ini bisa jadi menyangkut
jadi untuk yang seperti seorang itu dalam berbicara. Jadi misalnya kalau emosi itu gimana, itu kalau cara dia menyampaikan, cara dia mengeluarkan emosinya itu gimana, kira-kira betul. Jadi nih, setelah Bang Rio menjelaskan tentang motorik halus sama motorik kasar, setelah itu apa nih peran guru dalam perkembangan fisik siswa? Banyak. Boleh spill salah satunya. Kalau menurut saya, kalau pengalaman saya sih peran guru dalam perkembangan fisik siswa ini banyak. Yang pertama itu guru itu biasanya melatih. Kalau di SD kan guru itu ada pelajaran itu olahraga ya biasanya kan. Nah, biasanya di situ guru biasanya ngajak siswanya untuk senam, olahraga bersama, main bola lah. Kadang banyak permainan bola besar, bola kecil diajarkan. Di situ bisa guru sambil melatih kemampuan fisik dari siswa. Jadi guru bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Misalnya nih bermain tapi langsung dan permainan edukatif agar lebih enak selalu secara positif. Jadi banyaklah permainan-permainan yang bisa guru ajarkan untuk melatih kemampuan fisik. Berarti di sini untuk tubuhnya, itu berarti untuk melatih otot tubuh, kemampuan dia dalam lingkungan, pokoknya ya kejar-kejaran terus melatih. Oke, berarti di sini peran guru sangat penting ya, Rio. Oke, terima kasih Bang Rio. Selanjutnya kita lanjut ke Bang Kanes. Oke, di sini juga kita akan membahas tentang perkembangan kognitif pada siswa sekolah dasar. Oke, jadi Bang Kanes bisa menjelaskan apa itu perkembangan kognitif siswa sekolah dasar? Menurut saya perkembangan kognitif sekolah dasar itu lebih tepatnya menurut perkembangan kognitif anak itu lebih ke sosial budaya. Mereka anak belajar untuk mengekspresiasikan emosi dengan cara lebih dapat berinteraksi secara sosial dan lebih dapat diterima secara sosial dan mudah mengembangkan konsep diri, harga diri serta empati terhadap orang lain. Dan anak mampu melakukan variasi, mengklarifikasikan tentang memahami konsep ruang lewat atau sudah mulai mengenal waktu, sudah bisa mengatur waktu, gitu kan? Mulai mengatur waktu untuk bermain, belajar, Tidur, makan, gitu kan? mandi, Bersih dan lain-lainnya kan? Serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, jadi apakah rasa ingin tahu ini termasuk dalam perkembangan kognitif atau bukan? Ya, termasuk dalam perkembangan kognitif. Kenapa bisa dikatakan termasuk dalam perkembangan kognitif? Karena anak SD memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan mereka sering bertanya tentang berbagai hal di sekitar mereka, seperti mengapa hujan turun atau bagaimana saat hubungan bulan ini ada listriknya. Lalu bagaimana nih guru membantu perkembangan kognitif siswa? Kalau menurut saya sih, guru dapat menggunakan media sosial atau media yang ada, ternyata memberi kegiatan untuk memberi mereka kegiatan praktek, diskusi untuk kelompok, dan memberikan kesempatan siswa aktif bertanya serta berpikir kritis. Oke, dalam penggunaan media kognitif tadi seperti yang Bang Kanes sudah jelaskan tadi itu seperti apa? Contohnya kan mereka kan menanyakan listrik itu dari mana, listrik
Mengapa bisa hujan ya karena itu memang karena Luapan dari air luapan laut. dari air mendung terus hujan gitu. Karena kan anak-anak pastinya pengen tahu, tapi mereka kalau dijelaskan kayak kita yang dialami, mereka nggak tahu, harus dijelaskan dengan benda yang ada yang nyata. Oke, seperti itu. Dalam kita mengembangkan memiliki siswa bereksperimen ini seperti apa? Bereksperimen. Sebentar dulu, Bang. Sebelum Abang menjelaskan bereksperimen ini seperti apa, sebelum Abang mengatakan contoh eksperimen ini seperti apa, bisa nggak Abang menjelaskan eksperimen ini seperti apa? Kita menjelaskan kepada anak siswa sekolah dasar. Eksperimen ada susah sih kalau eksperimen itu kita jelaskannya kayak kita mencoba sesuatu yang baru, atau kita mencoba gimana di eksperimen kita sudah dulu dia marah nggak di air itu. Kalau misalnya menyangkut dengan gitu. kalau misalnya menyangkut dengan pengetahuan mata pelajaran itu seperti apa? Pengetahuan gimana ya? Ini ke pelajaran IPA sih ya kan. Boleh jelaskan sepengetahuan Abang aja? Kan Abang kan ini kan sebagai calon guru. Oh gini ya. Eksperimennya kan bisa jadi kita kayak ngasih air putih dikasih garam gitu, gimana rasanya eksperimen agak liar sih sebenarnya, cuma contoh sederhana aja yang ada. Itu nanti kita menjelaskannya seperti apa? Contohnya kan misalnya air 1 gelas itu dikasih garam gitu kan. Terus rasanya seperti apa, masih kalau buat misalnya kalau bisa jadi kopi di mana kasih agak lihat sih Oke, kita sebelum kita memasuki contoh eksperimen ini seperti apa, bisa nggak Abang jelaskan nih eksperimen ini seperti apa? Kita jelaskan dulu ke anak siswa itu seperti apa. Kalau eksperimen yang untuk anak ini mungkin ada itu lah, kayak yang sulit lah. Misalnya kayak kita membuat gambar. Gambar itu terbuatnya awalnya dari apa? Gambar itu kan kita buatnya awalnya dari kacang hijau. Kacang hijau itu disimpan di dalam wadah yang tidak menampung air, yang bisa langsung tembus air kalau disiramnya. Itu nanti disiramnya dalam setiap hari pagi dan sore. Itu di dalam 3 hari kecambarnya sudah kacang hijaunya sudah menjadi kecambar. Gitu. Seperti itu eksperimen yang agak mudah lah. Oke, terima kasih Bang Panes atas penjelasannya. Oke, lanjut saja kita ke Bang Rio, karena kita di sini kekurangan orangnya, 1 orang tidak hadir, jadi kita lemparkan saja kepada Bang Rio. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini tentang perkembangan sosial dan emosional pada siswa sekolah dasar. Jadi bagaimana nih kita sebagai calon guru bisa melihat karakteristik sosial dan emosional pada siswa sekolah dasar? Biasanya bukan SD ya. Perkembangan sosial ini berkaitan dengan kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dia ngomong sama temannya, cerita sama teman-temannya, itu bergurau, canda tawa sama temannya, itu adalah perkembangan sosial ya dalam interaksi. Kemudian sedangkan perkembangan emosional itu berkaitan dengan kemampuan anak mengenali dan mengendalikan perasaan mereka. Biasa kemampuan emosional itu misalnya seperti anak itu mudah marah, misalnya dia diganggu terus kan dibully sama temannya dia marah.
emosional. Dia juga bisa nangis, itu termasuk bisa bahagia, senang, dikasih hadiah sama bapaknya mobil kan. Nah, ya aku pun senang sih. Mobil biasa. Pokoknya ya itu dari perkembangan termasuk dari perkembangan emosional. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan lempar kepada audiens tercinta kita. Dari pembahasan kami tadi, ada yang mungkin ingin disangka atau ingin ditambahkan? Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Ya, pertanyaan seperti apa Kak Nanda? Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Sia Setiani. Jadi di sini saya ingin bertanya untuk pengertiannya, karena mungkin dari kemarin sampai belum terlalu itu. Saya cuma mau minta pengertian dari karakteristik peserta didik, tapi itu sesuai pemahaman Anda, bukan itu lewat makalah. Maksudnya jelaskan secara sederhana. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Bisa dijawab Kak Sami? Menurut saya, pengertian karakteristik adalah pemahaman setiap siswa dalam terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru, dan guru harus bisa memahami berbagai karakteristik setiap anak, karena setiap anak dalam pembelajarannya tuh caranya belajar mereka tuh berbeda. Jadi guru harus bisa memahami perbedaan gaya belajar setiap anak-anak kita didik. Kalau untuk misalnya kan tadi kan Maria udah jawab kalau itu guru harus memahami. Nah, bagaimana caranya guru untuk memahami siswanya itu, karakteristik siswanya? Dengan cara guru ini mendekatkan diri, maksudnya harus bisa memahami setiap anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Boleh diulang dari pertanyaannya Kak Nanda? Kan tadi Maria Sarufika bilang untuk karakteristik guru itu harus memahami setiap karakteristik siswa. Nah, bagaimana guru menyikapi karakteristik siswa? Apa ya? Di SD kan siswa itu nggak satu, kan banyak. Nah, gimana cara guru itu memahami satu persatu, menyikapi itu kayak mana? Oke, mungkin bisa dibantu sama audiensnya. Cara guru dalam memahami pembimbing pada jadi kalau menurut saya sih cara guru memahami karakteristik dari masing-masing siswa itu banyak caranya. Pertama biasanya guru itu melihat kebiasaan siswanya gimana. Kadang ada kebiasaan siswa itu beda-beda. Dari situ kita bisa melihat karakternya. Orang ini gini, siswa ini gini, biasanya gini. Yang kedua itu kemungkinan dari cara dia ngomong, cara dia berperilaku itu bisa kita lihat juga latar belakangnya dan sekian. Terima kasih. Oke, baik, itu cukup dari jawabannya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada narasumber hebat kita?
di sini. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Tegar Satya. Di sini saya akan menyanggah sedikit materi dari saudara Panes, yaitu tentang perkembangan kognitif anak SD. Pertanyaannya adalah, menurut saudara Panes, bagaimana sih perkembangan anak itu dari kelas 1 ke kelas 2, terus dari kelas 2 ke kelas 3 itu perkembangan kognitif bagaimana? Tentunya kan kalau anak bertambah usia kan pasti karakter atau sifatnya pasti akan berubah, apalagi mengikuti lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, pasti anaknya juga baik. Yang pertama lebih berpengaruh ke lingkungan keluarga, lingkungan rumah. Kalau dia di rumah sangat diperhatikan orang tuanya, dia cara dia belajar, apakah ada kekurangan dari guru di sekolah cara mengajarnya, orang tuanya mengajar dia lagi di rumah, pasti karakter anak itu akan menjadi lebih baik. Izin menyampaikan kembali. Kan yang ditanyakan di sini kan tentang perubahan kognitifnya dari kelas 1, perubahan pengetahuannya. Ya misalnya dari kelas 1 itu dia memahami pertambahan, kelas 2 itu perkalian, kelas 3 itu pembagian seperti itu. Oke. Baiklah, kalau di kelas 1 itu anak masih usia dini, yaitu masih usia 6 atau 7 tahun. Di situ kemampuan akademikasannya anak hanya memahami konsep pemahaman dan pengurangan yang sangat sederhana. Bagaimana mendengar? Yang mana? Maksud dari konsep sederhana itu untuk anak yang masih kelas 1, dia hanya bisa menggunakan pengurangan yang sangat sederhana atau menggunakan alat peraga. Di saat usia kelas 2, anak sudah mulai bisa mampu mengurangi benda berdasarkan ukuran atau jumlah, serta membaca kata dan kalimat yang lebih kompleks. Sudah mulai hafal membaca, dan untuk kelas pas dia naik ke kelas 3, dia sudah bisa, daya ingatnya semakin kuat, mampu memecahkan strategi untuk mampu menghafal rumus, tugas atau menyelesaikan tugas. Mungkin bagaimana? pas. Bagaimana atas jawabannya tadi? Tegar, apakah sudah ada gambarannya? Bisa. Lepas. Oke, audiens yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah? Jika sudah, saya akan bacakan kesimpulan dari podcast yang kita bahas pada sore hari ini. Oke, jadi kesimpulan pada podcast kita pada sore hari ini yaitu dari pembahasan podcast tentang karakteristik dan perkembangan sosial dapat disimpulkan bahwa siswa SD mengalami perkembangan yang sangat penting dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda sehingga membutuhkan perhatian dan pendekatan yang sesuai dari guru maupun orang tua.
Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, efektif, dan menyenangkan, sesuai dengan tahap perkembangan siswa agar potensi siswa ini dapat berkembang secara optimal seperti itu. Oke, terima kasih kepada para narasumber kita yang hebat ini sudah berbagi ilmu kepada kita. Tidak lupa juga kita memberikan aplaus kepada narasumber tercinta kita.